Halo guys, kali ini saya ingin membuat lagi sebuah konten PC rakitan dengan budget 4 jutaan. Tapi tentu saja beberapa parts yang saya pakai di sini adalah parts bekas yang karena memang udah nggak keluar lagi barunya guys. Dan beberapa parts tersebut saya dapetin dari temen. Jadi ini istilahnya kayak korban upgrade ya. Udah nggak dipakai lagi, saya bisa beli dengan harga yang lebih murah daripada pasaran, tapi dengan kualitas yang terjamin tentu saja, karena saya bisa ngecek sendiri langsung. Beda kalau kita beli di online marketplace yang setengahnya mungkin bisa dibilang gambling, karena kita nggak tahu kondisi barang sebenarnya seperti apa, apakah itu bekas servis atau bekas yang lain-lain. Dan buat kalian yang masih awam di dunia rakit PC, tentu saja itu akan membuat kalian makin kerepotan, makin rempong. Setelah ngerakit, pengennya langsung bisa dipakai gaming tanpa masalah, tapi ternyata malah harus belajar troubleshooting. Ada masalah ini, ada masalah itu yang kita nggak bisa tahu. Dan lebih parah lagi kalau kita nggak punya parts cadangan buat ngecek bagian mana yang rusak dari parts tersebut. Bakalan rempong guys. Nah, untuk PC rakitan kali ini saya memakai prosesor dari Intel yang cukup jadul. Ini adalah Intel Core i7 4770 generasi keempat alias Haswell. Menurut saya prosesor yang satu ini cukup mumpuni lah ya. Masih layak untuk dibeli, apalagi harganya sekarang udah turun banget. Saya masih ingat tahun lalu saya membeli prosesor yang sama ini di harga 950.000. Dan untuk mendinginkan prosesor yang satu ini saya memakai cooler aftermarket Jonsbo CR1200E yang ada di sebelah kanan saya ini. Dan untuk motherboardnya tentu saja, karena ini Gen 4, saya memakai yang chipset H81. Di sini saya memakai Furion Duracell H81M SV2. Dan kelebihan dari motherboard yang satu ini tentu saja sudah support slot M.2 NVMe. Karena itu untuk storage-nya saya juga memakai sebuah storage M.2 NVMe dari Tim Group. Ini adalah Tim MP33 dan ini adalah salah satu barang bekas juga ya, ngegantiin punya teman saya, bekas upgrade karena dia udah ganti ke Gen 4. Sekalian juga saya beliin pendinginnya guys, karena saya tahu ini Tim grupnya ini kan telanjang nih MP33. Maka dari itu saya akan coba tambahkan pendingin. Selain untuk mendinginkan juga bisa untuk mendongkrak penampilan saat dipasang di motherboard nanti. Storage secondary-nya kalian bisa lihat di sini saya memakai hard disk karena ya hard disk ini masih murah dan menurut saya sih lebih reliable ya, selama kalian nggak ngejatuhin atau nggak kena air atau apalah. Jadi hard disk ini menurut saya masih cukup mumpuni dan worth to buy, karena dengan harga 300 ribuan aja kalian bisa dapetin yang versi 1 tera. Kemudian untuk RAM-nya di sini kalian bisa lihat saya memakai dual keping RAM dari Inspiron Hyper-Z 1600 MHz DDR3 8GB x 2, jadi ini 16GB. Saya mentokin sesuai kemampuan motherboardnya karena memang kebetulan motherboardnya cuma support 16GB, jadi saya pasang sekalian 8x2. Untuk asupan daya di sini saya memakai lagi-lagi parts bekas teman saya, power supply Aerocool Lux 550 watt yang udah cukup terkenal dan kontroversial ya. Saya heran dengan power supply yang satu ini. Banyak yang nggak suka, banyak yang mencibir, tapi juga toh buktinya banyak yang pakai dan banyak yang awet. Contohnya yang punya teman saya ini, setahu saya ini dulu dia ngerakit udah ada 5 tahunan kali ya, antara 4 atau 5 tahun, tapi power supply-nya masih dalam kondisi bagus dan menurut saya masih bisa lah dipakai buat ngangkat VGA-VGA macam RX 580 sekalipun. Karena itu untuk VGA kali ini saya memakai sebuah GeForce GTX 1650 Super dari Galax. Ini kalian bisa lihat di sini saya memilih VGA yang satu ini ya sama alasannya. Karena ini adalah korban upgrade dari teman yang bisa saya dapetin dengan harga 1,5 juta. Kondisinya tentu saja saya sudah tahu sendiri, work well, nggak ada masalah, fisiknya bagus dan juga masih komplit. Itulah kelebihan kalau kalian beli di kenalan atau temen dibanding kalau kalian beli secara random di online marketplace. Dan di sini juga ada 3 buah fan, ini fan casing yang lagi-lagi saya dapetin dari temen sih. Ini malah sebenarnya saya mau dikasih gratis, tapi akhirnya saya traktir dia soto ayam buat ngegantiin 3 fan ini. Untuk casing, saya udah pernah nge-review casingnya ya guys. Ini casing saya pakai Infinity Elysium V2 yang nggak mungkin saya taruh di meja ini karena meja ini udah penuh. Oke, jadi mungkin gitu aja perkenalan partsnya, udah nggak ada lagi yang kurang. Sekarang kita akan merakit PC ini. Yuk!
Pertama-tama seperti biasa, kita akan colokin semua parts yang nempel di motherboard ini, karena akan lebih mudah kalau masangnya saat motherboard posisi di luar seperti ini ya. Pertama misal nih, prosesor. Ini masangnya gampang ya guys. Kita tinggal buka kunciannya ini, kemudian kita copot cover plastik bawaan motherboard, dan kita pasang prosesornya. Posisinya jangan sampai salah, ini ada cekungan ya, 2 di atas. Dipasin dulu, baru kita tutup kembali dan kita kunci. Nah, kemudian kita pasang RAM, dan ini juga gampang banget. Ini nggak mungkin kebalik, karena kalau kebalik nggak bakal bisa masuk ya di slotnya. Kuncian ini jangan lupa dibuka dulu yang di motherboard, baru kita masukkan RAM-nya. Cukup ditekan di kedua sisi seperti ini. Udah, kemudian kita pasang SSD NVMe. Kebetulan ini ada slot M.2 nya seperti ini. Sebenarnya gampang ya, ini juga sama, tinggal dicolok begini aja. Kalau kebalik juga nggak mungkin karena bautnya udah kelihatan di sini. Tapi ini saya mau masang coolernya dulu guys, alias heatsink pendingin. Nih. Nah, selesai. Sekarang kita akan memasang cooler Jonesbo CR1200E. Pertama-tama tentu saja kita pasang bracketnya dulu ini ya. Bracket for Intel. Dan kita pasang dulu knop-knop kakiannya ini. Pastiin pas sesuai dengan angka yang cocok dengan soket di motherboard kalian. Oke, kita tinggal tempel di motherboard sampai bunyi klik. Pastikan masuk semua ya. Ini ada yang nggak masuk satu nih. Nah, benar-benar harus masuk semua. Baru kita kasih kunciannya ini guys. Untuk thermal paste saya memakai Deepcool Z5. Jadi saya nggak pakai bawaan dari cooler Jonesbo CR1200E nya, dan karena lagi males ngeratain ya udah biar gini aja, biar dia rata sendiri secara alami. Ini coolernya ya, posisinya umumnya seperti ini sih, sebenarnya bisa dipindah-pindah sesuai keinginan kalian. Ini cukup dicantolin aja ya guys, pastiin pas dicantolannya sebelum ditekan ke bawah. Gitu aja, simple, gampang banget. Dan kita jangan lupa juga colokin CPU fan di sini atas. Setiap motherboard beda-beda sih posisinya. Oke, udah jadi. Cukup gini aja. Sekarang kita beralih ke casing. Yang pertama kali saya pasang di casing ini biasanya bukan motherboardnya tadi dulu ya, tapi power supply-nya dulu guys, supaya kita bisa menentukan kabel manajemen yang baik sejak awal. Nah, ini lubang untuk kabel dari power supply terlalu mepet power supply, jadi kita harus masukkan kabelnya dulu satu persatu, baru power supply-nya. Oke, nanti kita rapikan. Sekarang kita baut power supply-nya dulu. Yang kabelnya ini kita pisah-pisahin dulu ya guys. Ini semrawut banget. 24 pin ATX pasti di sini masuknya. Kemudian ini 8 pin PCI Express untuk VGA masuknya di sini. Dan yang ini EPS CPU yang di atas. Jadi ini dimasukkan ke lubang yang di ujung, kecil ya ini lubangnya. Pasti nanti bakalan ketutup motherboard nih, agak sedikit kecepet, tapi yang penting rapi lah. Dan yang ini pasti untuk storage nanti. Saya cuma pakai satu hard disk, jadi bakal kepakai satu doang. Yang lain mungkin molex untuk fan.
kita lanjutkan memasang fan aja kalau gitu, atau motherboard dulu ya. Motherboard dulu aja deh. Nah, untuk memasang motherboard saya pindah posisi tidur begini ya guys, karena lebih gampang. Dan yang pertama kali dipasang tentu saja backplate ini. Kalau sudah, jangan lupa siapkan bautnya juga. Jadi ini saya kebiasaan sih, udah selalu menyiapkan baut-baut untuk masang parts-part tertentu, jadi biar kita nggak bingung saat masang posisinya. Dan ini kabel-kabel tadi sudah saya siapkan juga ya, posisinya seperti ini yang menurut saya paling oke, supaya nggak terlihat semrawut, bisa kelihatan rapi. Lanjut kita colokin kabel-kabelnya guys, yang paling gampang ini nih, USB 3 front. Kemudian ini juga ada 24 pin masuk ke sini, dan EPS. Kemudian ini untuk front panel, ini harus baca buku manualnya dulu ya, karena di motherboardnya ini nggak tertulis untuk front panel ini colokan yang tombol reset mana. Sebenarnya ini ada warnanya sih, tapi saya juga nggak hafal warna hijau ini untuk apa, hitam apa, biru apa. Mungkin kalian bisa googling aja lah kalau mau nyolokin seperti ini. Lanjut kita akan memasang harddisk, dan ini posisinya ada di bawah sini ya harddisknya. Kita pindah posisi dulu aja yuk. Oke, sekarang tinggal kita colok. Oh, kabel SATA guys, lupa saya kabel SATA-nya. Sebentar. SATA 1 di sini, dan supaya rapi dimasukkan ke dalam langsung dan dicolok lewat belakang. Nah, dengan begini aja sebenarnya ini PC kalau dicoba dinyalain udah bisa nyala ya mestinya. Tapi kan nggak bisa gaming karena nggak ada VGA-nya. Karena itu kita pasang VGA GTX 1650 Super ini guys. Kita buka dulu kuncian bagian slot PCI Express di casing ini. Kemudian kita colokkan VGA-nya. Oke, udah rapet kenceng VGA-nya, dan tinggal dicolok kabel power untuk PCI Express. Ini dia pakainya cuma 6 pin, jadi yang 2 nganggur. Terakhir, supaya airflow oke, tinggal kita tambahkan fan. Saya mau pakai konfigurasi 2 intake, 1 exhaust. Seharusnya exhaust 2 ya, tapi karena ini casing di bagian atasnya nggak bisa dipasang fan, jadi dia cuma bisa 1 di belakang. Ya, kipas sudah terpasang semua. Kita pasang lagi cover depan ini, dan tinggal dicolokin kabel molek dari fan ke power supply. Untuk ngerapiin kabel di bagian belakang ini, ntar ya, belakangan saya rapiin sendiri. Sekarang kita langsung aja coba nyala PC yang satu ini guys. Nah, bisa nyala ya guys. Yang penting bisa nyala dulu lah. Ini kelihatan fan muter, RGB nyala. Masalah bisa connect ke monitor ntar belakangan. Penampakannya seperti ini. Saya rapikan dulu kabel-kabelnya sebentar.
Berikut ini daftar parts beserta harganya. Harga ini mengacu saat video ini dibuat ya, jadi mungkin akan mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Dan akhirnya selesai juga PC rakitan budget 4 jutaan yang satu ini. Tadi saya udah game test juga, dan kalau kalian penasaran performa gaming PC yang satu ini, kalian bisa nonton video saya yang perbandingan VGA antara 1650 Super ini dengan 1060 6GB. Saat itu saya memakai rig yang sama persis dengan PC yang ini, jadi speknya sama ya, prosi sama, RAM sama. Untuk opsi VGA sendiri, jangan terpaku dengan VGA yang ini. Kalau kalian memakai power supply yang sama atau sekelas dengan yang saya pakai ini, Aerocool Lux 550 watt, kalian bisa pakai macam RX 580 yang lebih budget, tapi tentu saja lebih boros listrik. Atau mungkin opsi lainnya bisa juga RX 5500 atau bahkan GTX 1660 Super guys. Itu masih oke kok, masih bisa disandingin dengan i7 4770 tanpa bottleneck yang berarti. Oke, jadi sekian aja video rakit PC kali ini. Makasih udah nonton.